selamat pagi anak-anak. Senang sekali kita bisa bersama-sama mengikuti ibadah pagi di minggu ini. Anak-anak sudah mandi ya? Sudah siap mengikuti ibadah pada pagi hari ini? Kita harus semangat ya, walaupun kita mengikuti ibadah di rumah kita masing-masing. Baik anak-anak, sekarang ayo mari kita berdiri, kita mau pujikan satu lagu pujian berjudul Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Ya, anak-anak boleh duduk lagi. Sekarang kita mau satukan hati, kita mau berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Hingga sampai saat ini Tuhan, kami dapat bersama-sama mengikuti ibadah. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Tuhan, kami serahkan doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Ester 4 ayat 1 sampai dengan 17. Kemudian kitab Ester 5 ayat 1 sampai dengan 8 dan Ester 8 ayat 10 sampai dengan 11. Nanti anak-anak bisa membacanya sendiri ya. Dan sekarang anak-anak, mari kita mendengarkan cerita dari Ratu Ester. Pada suatu hari ada seorang perempuan cantik bernama Ester. Ester adalah keponakan dari Mordekai yang diasuhnya karena Ester sudah tidak memiliki orang tua lagi. Kemudian ketika titah untuk mencari pengganti Ratu Wasti dikeluarkan oleh Raja Ahasveros, Ester menjadi salah satu kandidatnya. Tetapi Mordekai berpesan kepada Ester untuk tidak mengatakan asal-usulnya kepada raja karena takut nanti Ester tidak akan dipilih karena Ester berasal dari Yahudi atau Ester adalah seorang Yahudi. Nah, kemudian singkat cerita ternyata Ester diangkat menjadi ratu. Nah, ketika itu terjadi persekongkolan untuk membunuh raja yang dilakukan oleh dua orang penjaga pintu bernama Bigtan dan Teres. Tetapi Mordekai mengetahui hal tersebut. Kemudian ia memberitahukannya kepada Ester agar menyampaikan rencana dari dua penjaga pintu itu kepada raja. Ketika Ester memberitahukan hal itu kepada raja, ia memberitahunya atas nama Mordekai. Lalu raja akhirnya menghukum dua orang itu. Tetapi sayangnya raja tidak memberikan penghargaan kepada Mordekai. Jasanya hanya dicatat di dalam kitab kerajaan. Sementara itu, raja mengangkat Haman sebagai kepala dari para pembesar.
Nah, Haman ini meminta orang-orang yang bertemu dengannya untuk membungkukkan badan. Tetapi pada suatu ketika Mordekai tidak membungkukkan badannya ketika Haman lewat. Hal ini membuat orang-orang yang membenci Mordekai memberitahukan hal itu kepada Haman. Mendengar hal tersebut, Haman merasa sangat sakit hati. Kemudian Haman merencanakan untuk membunuh Mordekai. Namun, ia merasa terlalu hina jika membunuh hanya seorang Mordekai saja. Maka ia merencanakan untuk membunuh semua orang Yahudi dengan alasan mengisi kas kerajaan yang kosong akibat perang melawan Yunani dengan menggunakan hasil rampasan dari orang-orang Yahudi, sehingga orang-orang Yahudi harus dibunuh terlebih dahulu. Namun lagi-lagi Mordekai mendengar hal ini. Kemudian ia meminta bantuan kepada Ester untuk berbicara kepada raja. Mordekai yakin akan pemeliharaan Tuhan Allah. Jika Ester tidak mau atau tidak mampu memperjuangkan keselamatan umat Yahudi, maka Allah sendirilah yang akan menolong umatnya itu. Mendengar berita tersebut, Ester merasa sangat sedih dan bertekad untuk menolong bangsanya. Ester kemudian merencanakan segala sesuatunya untuk dapat menyampaikan hal tersebut kepada raja. Yang pertama, Ester dan teman-temannya berpuasa untuk meminta pertolongan Tuhan. Yang kedua, Ester menemui raja di istana. Yang ketiga, Ester mempersiapkan jamuan makan malam untuk raja. Hal ini dilakukan untuk memberitahukan niat Haman yang hendak membunuh semua umat Yahudi. Dan berkat perjuangan Ester inilah, maka raja memberikan kesempatan kepada bangsa Yahudi untuk dapat mempertahankan nyawa sekaligus harta bendanya. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita tahu ya bahwa ternyata ada rencana yang baik dan ada juga rencana yang buruk. Rencana yang buruk dilakukan oleh Haman, yaitu apa tadi? Rencana untuk membunuh semua orang Yahudi karena merasa sakit hati. Kemudian rencana yang baik dilakukan oleh Ratu Ester, yaitu rencana untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari ancaman pembunuhan yang dilakukan oleh Haman. Nah, kita belajar bahwa Ratu Ester sungguh berupaya untuk bisa memperjuangkan keselamatan bangsanya. Ratu Ester membuat 3 rencana untuk menyelamatkan bangsanya. Yang pertama, Ratu Ester memiliki keinginan untuk melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Yang kedua, Ratu Ester merencanakan semua hal yang akan dilakukannya. Yang ketiga, Ratu Ester menyusun rencana untuk menyelamatkan bangsa Yahudi dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Haman. Nah, anak-anak, inti renungan kita pada pagi hari ini adalah anak-anak juga bisa membuat rencana yang baik dan menggunakan waktu dengan baik seperti yang dilakukan oleh Ratu Ester. Anak-anak, mari kita juga seperti Ratu Ester, selalu bertindak hati-hati dan merencanakan setiap tindakan kita. Tentunya rencana baik yang kita lakukan harus sesuai dengan firman Tuhan ya.
Nah, berkaitan dengan proses belajar baik itu PTMT maupun PJJ, anak-anak juga perlu membuat rencana. Rencana untuk apa? Rencana untuk tetap bangun pagi. Rencana untuk belajar dengan tertib. Kemudian rajin mengerjakan semua tugas. Contoh rencananya, anak-anak bisa membuat rencana renungan dan doa di pagi hari atau di malam hari. Contoh kegiatannya, misal setelah bangun tidur, anak-anak berdoa dan melakukan renungan pagi. Kemudian merapikan tempat tidur, kemudian mandi, sarapan, sekolah baik itu PTMT maupun PJJ, kemudian bermain, makan siang, jalan-jalan sore boleh lah ya. Kemudian mandi, jangan lupa belajar. Kemudian makan malam dan nonton TV, lalu tidur. Nah, selain itu anak-anak pasti juga punya cita-cita ya. Nah, untuk mencapai cita-cita itu kita juga perlu membuat rencana. Misalnya, belajar dengan rajin, tekun mengerjakan tugas, kemudian melatih kemampuan yang dimiliki, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, semoga Tuhan memampukan kita ya untuk melakukan semuanya itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Nah, anak-anak, sekarang kita akan memberikan persembahan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui persembahan. Anak-anak bisa memasukkan persembahan yang telah disiapkan di dalam tempat khusus yang sudah anak-anak persiapkan. Seperti celengan, ya anak-anak pasti punya celengan ya yang sudah dibuat. Nah, anak-anak bisa masukkan persembahan di situ. Begitu ya. Nah, sekarang kita mau sama-sama berdoa. Sebelum kita mengakhiri renungan hari ini, mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih juga karena firman Tuhan yang begitu indah hari ini telah kami terima. Tuhan, mampukan kami untuk bisa seperti Ratu Ester yang selalu bertindak hati-hati dan merencanakan segala sesuatu serta hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit atau menghadapi sebuah permasalahan. Kiranya Tuhan menyembuhkan mereka, kiranya Tuhan menyertai mereka sehingga setiap pergumulan yang mereka hadapi dapat mereka lalui dan dapat mereka selesaikan. Tuhan, kami juga telah mengumpulkan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan itu sehingga dapat berguna bagi perluasan gereja-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami juga akan memulai pelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan memberikan kepandaian dan ketekunan kepada kami sehingga kami bisa menerima pelajaran dengan baik. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami hari ini. Terima kasih untuk setiap berkat yang Tuhan berikan, dan doa ini hanya kami panjatkan ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau pujikan satu pujian. Anak-anak bisa menggunakan gerakan ya. Kita mau pujikan Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari.
Kiranya ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah pagi minggu depan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.